Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Iwayan Swardinata, Eskom MT, dosen D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Politeknik Negeri Banyuwangi. Izinkan saya pada kesempatan hari ini untuk menyampaikan bagaimana saya mengampu salah satu mata kuliah yang saya ajarkan di Politeknik Negeri Banyuwangi. Hal yang saya sampaikan meliputi bagaimana saya melakukan delivery, interaction, and assessment. Salah satu mata kuliah yang saya ampu selama 3 tahun terakhir ini adalah pemrograman web. Berikut data perkuliahannya. Kode mata kuliahnya adalah 2013-402. Bobot SKS-nya adalah 4, semester pelaksanaannya di semester 4. Total pertemuannya sebanyak 14, ditambah 2 pertemuan untuk UAS dan UTS. Model pembelajarannya adalah project-based learning. Di sebelah kiri ada beberapa gambar project pembuatan aplikasi inventaris yang saya buatkan tutorial pembuatannya dari 0 sampai hosting. Pengampunya adalah saya sendiri, Iwayan Swardinata, bersama Pak Depi Suartianto. Pembuatan kontrak kuliah dan RPS ini mengacu kepada pembelajaran orang dewasa, di mana ada kolaborasi, negosiasi, dan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa. Jadi RPS dan kontrak ini disepakati dulu antara dosen dan mahasiswa. Dari prodi, CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah 2 teori, yaitu teoritis tentang rekayasa algoritma dan basis data, kemudian prinsip-prinsip pengembangan penulisan kode, standar pengembangan program untuk perangkat lunak dan pemrograman, serta keamanan yang berlaku di dunia nyata. Itu dari segi pengetahuan. Dari segi keterampilan, mahasiswa K4A, mahasiswa mampu menyelesaikan masalah menggunakan algoritma sesuai dengan analisa kebutuhan. Jadi ada masalah, mahasiswa harus bisa membuat rancangan solusinya. Di K4B menerjemahkan rancangan perangkat lunak tersebut ke dalam bahasa pemrograman sehingga menjadi sebuah aplikasi. Nah, deskripsi mata kuliah, dalam mata kuliah pemrograman web ini, mahasiswa akan membangun aplikasi berbasis web sesuai dengan kebutuhan user dan menggunakan metode pembelajaran project-based learning. Materi dipusatkan pada tahap pemrograman, bukan desain, karena desain sudah dipelajari di mata kuliah sebelumnya. Dosen memberikan video tutorial contoh proses pengerjaan proyek aplikasi web inventaris dari awal, dari kosong sampai hosting, dan berupa video. Mahasiswa kemudian mempelajari proses pembuatan dan itu dan mempraktekannya, kemudian mengadaptasikannya ke dalam proyek mereka sendiri. Jadi dalam kasus yang berbeda. Perkuliahan ada yang online, ada yang offline, yang biasanya dilakukan asistensi dan demonstrasi. Dari CPL yang 4 itu, kemudian untuk mencapai CPL, kemudian dikembangkan CPMK sampai 1-10. Detailnya akan saya bahas di slide berikutnya, di rancangan pembelajaran. Nah, materinya adalah pengenalan aplikasi web, teorinya web server, kemudian bahasa pemrograman web, autentifikasi dan otorisasi, web framework, CRUD, profil user, dan pengujian, debugging, dan web hosting. Pustaka akan saya bahas pada slide terakhir nanti. Nah, strategi pembelajarannya adalah project-based learning, di mana mahasiswa dengan ilmunya berusaha mengaplikasikannya untuk menghasilkan sebuah produk. Strategi pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ini adalah pertama adalah belajar mandiri, di mana saya akan memberikan materi berupa video tutorial kalau itu proses pembuatan software, ataupun buku yang harus dibaca kalau itu berupa teori 1 minggu sebelumnya. Dan dalam 1 minggu proses belajar itu atau mengikuti tutorialnya tentu akan ada permasalahan, dan itu bisa ditanyakan di grup WA, dan saya akan membalasnya, ataupun kadang-kadang mahasiswa yang sudah selesai dan berjalan lancar membantu temannya. Jadi di sini ada kolaborasi antara dosen dan mahasiswa, dan pada waktu jadwal perkuliahan diadakan tatap muka ataupun tatap muka kalau itu dilakukan secara online. Pada tatap muka ini dosen melakukan asistensi, melihat pekerjaan yang diberikan
ketika belajar mandiri, kemudian menanyakan kepada mahasiswa apakah ada kesulitan, dan di sana akan dilakukan diskusi. Dan dosen juga akan melakukan checkpoint atau penilaian untuk melakukan kontrol agar mahasiswa disiplin mengerjakan atau mengikuti perkuliahan. Nah, di akhir tatap muka akan diberikan penugasan terstruktur. Biasanya saya memberikan 2 tugas, yaitu 1, menerapkan materi yang sudah dipelajari. Kalau dia belajar tutorial pembuatan login register, maka tugasnya adalah menerapkan fitur tersebut ke dalam proyek yang mereka buat. Ya, kemudian tugas yang kedua adalah belajar atau mengikuti tutorial untuk pertemuan berikutnya, dan saya berikan link materi yang baru. Dan pada beberapa pertemuan akan dilakukan praktikum untuk melihat kemampuan mahasiswa secara langsung dan untuk melakukan penilaian. Dan terakhir adalah UTS UAS untuk mendapatkan nilai teori dan demo proyek yang sudah dikerjakan. Berikut adalah rancangan pembelajaran 1 semester 1 sampai 14. Saya tidak akan membahas secara detail satu persatu karena keterbatasan waktu yang saya punya, yang diizinkan untuk membuat video ini. Tapi ya saya akan membahas beberapa pertemuan, mungkin pertemuan 1 sama pertemuan 9 sampai 9-12. Pertemuan 1, sub CPMK yang dibahas adalah konsep web statis dan dinamis. Kemudian mahasiswa harus mampu memahami kebutuhan user, kemudian membuat rancangan berupa rancangan web dan rancangan basis data. Indikator penilaiannya adalah tuntas menjelaskan teori-teori tersebut, menjelaskan konsepnya, perbedaan web statis dan dinamis, kemudian macam-macam bahasa pemrograman, dan cara kerja web. Dari segi untuk rancangannya berupa tugas membuat rancangan untuk rancangan basis data dan rancangan mockup-nya. Berdasarkan indikator tersebut dibuatkan kriteria dan bentuk penilaian. Untuk teori dibuatkan kuis, kemudian untuk rancangan dibuatkan laporan berupa laporan. Nah, di sini ada 6 poin, kemudian kriteria penilaian atau instrumen penilaian menggunakan rubrik, dan saya selalu menggunakan rubrik dalam penilaian karena menjadi objektif dan mudah dilakukan. Nah, kriterianya adalah dia akan mendapatkan 100 jika tuntas 6 komponen ini, dan 90 jika hanya 5, dan selanjutnya. Bentuk pembelajarannya adalah di sini daring. Bentuk pembelajarannya adalah kuliah. Otomatis kalau untuk kuliah maka akan ada tatap muka, belajar mandiri, dan penugasan. Tatap muka, penyampaian materi, kemudian tugas mandiri membaca buku dalam link ini, dan tugasnya adalah membuat rancangan mockup untuk webnya dan rancangan basis datanya. Kemudian pertemuan kedua adalah sub CPMK-nya adalah mampu memilih, memasang, dan menggunakan tools yang dibutuhkan, yaitu mampu menginstal web servernya, bahasa pemrogramannya, kemudian editornya, dan semua tools yang dibutuhkan. Saya tidak bahas lebih lanjut, saya akan detail nanti di pertemuan 9-12. Berikutnya di pertemuan 3-4 ini adalah sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu membuat program sederhana. Ya, ini pertemuan 3 dan 4 membuat program sederhana menggunakan bahasa pemrograman web, dan ketika membuat program tersebut dia menerapkan konsep-konsep pemrograman berbasis objek dan mampu membuat program yang terhubung dengan database. Daftarnya adalah seperti ini, bentuk ujiannya nanti adalah berupa demo, dan ini rubriknya. Kemudian di sini ada daring dan online, karena ini 2 pertemuan. BP3-nya adalah bentuk pembelajaran pertemuan ketiga berupa tutorial. Di sini diberikan studi kasus, kasus-kasus soal yang harus dipecahkan oleh mahasiswa. Kemudian tatap muka berupa asistensi, dan belajar mandirinya mengikuti tutorial di W3 School untuk PHP. Nah, di pertemuan keempat itu dilakukan praktikum dengan
metode pembelajaran adalah studi kasus, ada banyak soal-soal studi kasus dan dibuatkan programnya. Nah, di sini ada tugas praktikum untuk membuat membuat program sederhana untuk menjawab kasus sederhana, kemudian membuat program untuk kasus yang menggunakan OOP dan menggunakan akses database. Kemudian pertemuan kelima, mahasiswa sudah diajarkan untuk membuat fitur login, autentifikasi dan otorisasi dan keamanan webnya, yaitu adanya login, logout, dan kemudian register user. Oke. Di pertemuan ke-6, mahasiswa mau menentukan desain dari webnya, yaitu menggabungkan desain webnya, template UI dengan frameworknya. Di pertemuan 7, mahasiswa dikenalkan pada prinsip-prinsip pembuatan penyusunan penulisan kode program dan pengaturannya, manajemen kode program agar bersih, rapi, dan mudah di-manage atau di-maintenance, yaitu menggunakan paradigma model view controller. Dan pada pertemuan 8 akan ada UTS yang diakses di e-learning Poliwangi ICD, dan pertemuan 9-12 ini pertemuan adalah poin materi penting dalam pemrograman web, yaitu mahasiswa harus mampu mengakses database, yaitu membacanya, kemudian menambah data, kemudian mengupdate, kemudian juga mendelete, dan memberikan komunikasi mengenai status dari proses tersebut. Nah, indikatornya adalah nanti tuntas membuat fitur-fitur tersebut tanpa error, dengan fitur mampu membaca, create, read, kemudian mampu menambah data, create, dan kemudian mampu mengupdate dan delete. Bentuk penilaiannya adalah unjuk kerja, demonstrasi, dan kriterianya adalah untuk read 30, create 30, 30 untuk update, dan delete 10 seperti ini. Dan pada pertemuan ke-9, 9 dan 10 dilakukan secara online, 10 secara tutorial, di mana mahasiswa mengikuti video tutorial yang ada di sini, yaitu belajar mandirinya, kemudian tetap mukanya. Pertemuan 9-10 adalah asistensi, dan pertemuan 9-10-nya penugasannya yaitu memberikan tugas CRUD untuk proyek masing-masing. Dan pertemuan 11-12 itu ada praktikum untuk demo langsung hasil pekerjaan mereka. Kemudian di pertemuan 13 itu adalah menambahkan fitur, dan ini bisa diganti-ganti, dan dalam hal ini mahasiswa menginginkan adanya fitur untuk pengelolaan profil user, fitur lupa password, ubah password, kemudian mengunggah fotonya. Kemudian 14, mahasiswa mampu untuk melakukan pengujian dari web yang sudah buat, kemudian diuji, dan mampu melakukan debugging. Kalau ada masalah, dia mampu menemukan di mana titik permasalahannya, kemudian melakukan perbaikan. Bab 15, pertemuan 15 adalah melakukan publikasi terhadap pekerjaannya, ya, dengan menghosting web tersebut di server. Nah, di sini adalah poin-poin penilaian dan bentuk model pembelajaran. 16 dilakukan UAS dengan akses di e-learning. Interaksi antara dosen dan mahasiswa dilakukan melalui grup WA terutama. Mahasiswa boleh bertanya kapan saja dan saya akan menjawab dengan cepat. Kemudian ataupun teman-temannya yang bisa menjawab bisa juga. Dan saya juga bisa menerima kritik untuk perbaikan berikutnya. Dan kesopanan dan disiplin, menggunakan pakaian rapi, memperhatikan kuliah dengan baik, dan wajib hadir ketika asistensi. Jika tidak hadir tanpa keterangan yang jelas, maka poin-poin atau nilai yang diambil tidak ada perbaikan, ya. Jadi nilainya bisa kosong. Nah, ujian perbaikan kalau itu berupa UAS, maka ujian perbaikan dilakukan 1 minggu setelah UAS. Setelah itu tidak bisa dilakukan perbaikan. Dan komitmennya adalah yang bisa ikut UAS adalah jika kehadirannya 75%. Nah, koordinasi perkuliahan melalui Korlas dan grup WA, nilai bukan utama tapi moral etika yang penting. Penilaian.
Nilai akhir itu karena komponennya ada praktek dan teori. Praktek itu adalah nilai akhirnya adalah 70% dari nilai praktek ditambah 20% nilai teori, ditambah 10% nilai keaktifan, absen, dan sikap di kelas. Nah, nilai praktikum itu sendiri, kalau dilihat di RPS, ada poinnya di bawah bahwa 10% rancangan, 10% instalasi, dan seperti ini. Dan penilaiannya, penilaian praktikum selalu menggunakan rubrik. Ya, dan saya kebetulan menggunakan sebuah aplikasi Web AD Show Up yang memudahkan saya untuk melakukan penyimpanan. Ini adalah seluruh aplikasinya, ini adalah pertemuan-pertemuannya, ini adalah seperti gradebook. Ya, ini adalah nilai-nilainya. Jika diklik akan keluar rubriknya. Jadi kenapa nilai dengan mengklik-klik performa mereka sejauh mana. Contoh di sini untuk praktikum mengubah tampilan web sesuai dengan template yang diinginkan. Waktunya apakah sempurna jika tepat waktu, bagus jika telat. 1 hari, ini telat 1 hari karena penugasannya dari rumah, kadang ada yang telat 1 hari, ada yang telat 2 hari. Kemudian apakah admin indeksnya jalan dan segala macam, ini poinnya. Semua tinggal klik-klik maka nanti keluar nilainya. Total keseluruhan perfectnya adalah 100. Nilai teori akan didapatkan dari 60% nilai UAS dan 40% UTS. Nilai aktifkan adalah absensi dan keaktifan di kelas. Nanti konversi nilai akhir itu adalah sesuai dengan peraturan di peluangnya adalah seperti ini. Pustaka yang digunakan, saya menggunakan buku Learning PHP MySQL JavaScript ini tersedia dalam bentuk e-book untuk materi pemrograman web dasar, dan Laravel ini untuk web framework-nya. Dan ini adalah materi secara online, yaitu youtube.com playlist ini adalah list tutorial pembuatan aplikasi dari 0 sampai hosting, sekitar 23-24 video di sana. Kemudian saya juga menggunakan W3 School PHP untuk tutorial step by step belajar PHP. Kemudian saya menggunakan Laravel untuk kepentingan framework. Ini adalah official documentation dari Laravel untuk mendapatkan informasi ataupun detail bagaimana melakukan suatu tugas-tugas tertentu. Demikian pemaparan saya tentang delivery, interaction, dan assessment untuk mata kuliah pemrograman web. Terima kasih atas perhatiannya. Berikut adalah email saya, bisa menghubungi saya kapan saja. Terima kasih, selamat pagi. Oke, selamat siang semuanya. Kita ketemu lagi di kuliah pemrograman web. Hari ini kita akan membahas materi tentang web hosting ya. Materi web hosting ini adalah bagian akhir dari kuliah kita. Untuk kuliah di tahun ini kita sudah membuat webnya, dan sekarang saatnya nanti kita akan hosting. Oke, saya akan coba share screen dulu. Oke, apakah sudah tampil begininya PPT-nya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Oke, web hosting. Web hosting adalah tahapan di mana Anda mempublikasikan web Anda agar bisa diakses dari internet, yang selama ini Anda kerjakan secara localhost. Dan di sini kita akan membahas secara teori apa itu web hosting, kemudian pengertian web hosting dan jenis-jenisnya. Nanti setelah kita membahas teori ini, kita akan masuk ke sesi praktek ya. Sebenarnya sesi praktek sudah saya buatkan link videonya, tutorialnya. Kita bahas dulu secara teori. Oke, apa itu web hosting dan bagaimana cara kerjanya? Oke, jika ingin membuat website, maka langkah paling pertama, jika ingin membuat website, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari perusahaan hosting yang menyediakan space server. Jadi sebenarnya sebelum Anda membuat web, mulai localhost, Anda harus menentukan webnya ini tipenya apa. Apakah memakai PHP, apakah memakai Python, atau pakai JavaScript. Itu Anda tentukan dulu, dan kemudian kalau bisa Anda akan hosting di mana. Nah, karena agar ketika Anda develop
itu bisa menyesuaikan teknologinya. Apakah pakai Docker atau apakah gimana, sehingga ketika nanti hosting itu tidak akan banyak perubahan ya. Jadi Anda menyamakan lingkungannya atau sedekat mungkin dengan server yang Anda mau pakai. Jadi Anda setting di laptopnya ketika development sama seperti yang di hosting agar tidak terlalu banyak perubahan. Oke, web host ini menyimpan semua file, aset, dan database pada server. Ketika seseorang mengetikkan nama domain ke kolom address browser, host akan mentransfer semua file yang dibutuhkan untuk menyelesaikan request. Nah, pertanyaannya mengapa Anda perlu hosting? Perlu hosting karena web yang Anda kerjakan, yang sekarang Anda kerjakan di localhost, hanya bisa Anda lihat untuk diri Anda sendiri, tidak bisa untuk orang lain. Oke, jenis-jenis web hosting. Ada share hosting, VPS, cloud hosting, WordPress hosting, dedicated server hosting. Ada yang tahu salah satu ini? Ada yang pernah hosting? Yang Anda kenal yang mana? Share hosting, VPS, cloud hosting. Mungkin ada yang pernah hosting di sini? Belum pernah hosting, Pak. Oke, ya. Oke, saya jelaskan dulu share hosting. Share hosting ya, kalau Anda menyebut hosting, termasuk hosting yang Anda pakai di TA Poliwangi SID ini termasuk kategori share hosting, yaitu hosting yang share, berbagi. Share hosting merupakan tipe web hosting yang paling banyak digunakan. Ya, paket ini menjadi pilihan pas untuk blog atau website yang sederhana. Nah, ketika Anda bertanya tentang apa itu web hosting, biasanya user itu akan merujuk kepada share hosting. Jadi kalau biasanya kalau orang menyebutkan hosting, itu biasanya merujuk ke share hosting ini. Defaultnya, pemahamannya biasanya ngacunya ke share hosting. Kalau VPS itu biasanya orang kan menyebutnya VPS, bukan hosting. Ya, secara default, orang nyebut hosting itu yang dimaksud adalah share hosting, lebih lengkapnya. Walaupun hosting itu sebenarnya macam-macam. Nah, gimana share hosting itu? Share hosting itu bayangkan itu seperti server Poliwangi, TA Poliwangi SID. Itu ada satu tempat, ya sama seperti punya Anda ya. Contoh di HTDoc itu ada banyak web ya. Anda taruh di sana ada web tugas 1, web tugas 2, web tugas 4. Nah, itu kalau SAM-nya jalan, Apache servernya jalan, MySQL servernya jalan, semua web itu Anda bisa akses. Ya, satu tempat, banyak web. Berbagi harddisk yang sama dan berbagi memori yang sama. Ya, sama seperti, jadi Anda ketika menjalankan SAM ataupun Apache server dan MySQL, Anda buka web localhost tugas 1, localhost tugas 2, localhost tugas hosting. Ada web 1, web 2, web 3 dibuka sekaligus. Dan itu dilayani oleh server dengan memori yang sama, CPU berbagi. Ya. Oke, bagian ini dengan share hosting Anda akan berbagi server dengan klien lainnya di provider hosting yang sama. Anda akan berbagi dengan klien yang lain, orang lain di tempat yang sama. Ya, website yang di-online-kan di server yang sama berbagi semua resource, baik itu memorinya, computing powernya, space hard disknya, dan lain-lain. Nah, plus minusnya apa? Kelebihannya murah dan mudah digunakan oleh pemula, bahkan tak harus menguasai bahasa pemrograman. Ya, karena Anda nanti memakainya itu pakai istilahnya, saya mau tunjukkan nanti biar saya tidak loncat-loncat antara PPT dan nanti webnya ataupun ini ya, saya tuntaskan dulu di PPT, nanti saya tunjukkan contoh share hosting. Murah dan mudah digunakan oleh pemula, ya karena Anda nanti cukup memakai form-form ya, Anda sudah tinggal klik-klik aja. Berikutnya adalah pre-configured server. Servernya sudah di-setting, Anda tidak ada nyeting apa-apa. Anda cukup
naruh webnya di sana dan ngutak-atik web Anda sendiri. Nambahin HTML-nya, ngedit HTML-nya, CSS-nya, PHP-nya, database-nya. Anda hanya ngutak-atik di situ, tidak ada konfigurasi server. Ya, create user dan segala macam. Mungkin ada ya. Nah, solusi dari itu adalah Anda menggunakan virtual private server, VPS. Orang nyebutnya VPS. Nah, dengan VPS ini Anda masih berbagi server, Anda masih berbagi, artinya hostingan Anda masih ditaruh di server yang sama secara fisik, tetapi Anda sudah dibuatkan virtual. Ya, sama seperti Anda install VirtualBox. Ya, Anda dikasih satu VirtualBox. Nanti akan ditanya, oke, saya mau minta virtual private server. Anda akan ditanya, nanti diinstal apa OS-nya. Oh, saya minta Ubuntu server versi ini. Oke, saya minta CentOS, saya minta ini. Jadi ketika VPS Anda dikasih, nanti akan muncul seperti Anda ngelola VirtualBox, itu sudah ada OS-nya, sudah diinstalnya. Dan itu kosongan, ya. Tidak ada Apache-nya, tidak ada MySQL-nya, maka di sana Anda harus mulai install Apache, install MySQL, ataupun yang lain yang dibutuhkan, Git-nya kah, dan segala macam. Sebelum saya masuk ke cloud hosting, Nah, bedanya. mungkin kayak harganya antara VPS sama yang shared itu berapa umumnya itu, Pak? Oke, saya coba tunjukkan. Saya akan contohkan punya saya, dan ini bukan mengiklankan. Nah, ini yang share hosting. Ya, share hosting untuk pemula 7.200 per bulan, ya. 7.200. Tapi itu belum termasuk domain, ya. Anda ini kan baru mesen tempat aja. Nanti kalau Anda butuh www apa namanya, itu beli lagi, itu beli domain. Nah, jadi jangan kira biayanya hanya ini aja. Kalau ini 7.200 per bulan, ya ini cloud hosting, share hosting. Ada yang 20.000, ada yang 18.000, ada yang 40.000, ada yang 55.000. Bedanya apa? Ini oke, saya ingatkan lagi, saya bukan promosi, tapi saya hanya menjelaskan contoh, ya. Ini contoh kalau yang 7.200, Anda dibatasi per bulan hanya visitornya hanya 20.000. Ya, itu. Nah, ini share hosting. Bagaimana dengan VPS yang sudah kita bahas tadi? VPS ini. VPS ada dua di sini, VPS KVM dan OpenVZ. Ini beda teknologi, ya. Karena contoh Anda untuk buat virtual machine itu Anda ada yang VirtualBox, ada yang VMware, ya. Ada dua software untuk membuat itu. Ini juga sama, ada KVM dan OpenVZ. Contoh ini, kalau Anda pakai VPS, Anda pesan satu virtual, kalau yang 64.000 per bulan, itu dapat hard disk 15 GB. Kemudian memori 1 GB dan 1 core CPU. Ya. Kalau untuk harga, Mas Ivan, apakah bisa menjawab tadi? Ya, Pak, terima kasih sudah cukup jelas. Yang lainnya, ada pertanyaan tentang hostingnya? Kalau enggak, ini ada tugas untuk Anda. Tugas Anda adalah hosting project yang dibuat, web yang dibuat itu silahkan hosting ke TA Poliwangi ICT. Nanti untuk aksesnya nanti di belakang TA. Bentar, PPT ini sudah muncul ya? PPT tugas nih? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, TA Poliwangi ICT/apa nanti di belakang. Tugasnya untuk hosting. Nah, sebelum hosting ini Anda perlu membuat akun. Kemudian ini panduannya di sini ada dua. Ini formulirnya. Nanti teman-teman yang belum punya hosting, silahkan daftar. Kemudian nanti untuk tugas akhir juga. Ya, ini panduan tanpa GitHub. Ini saya. Ya, ini saya sudah buatkan. Oke, itu tugasnya. Apakah ada pertanyaan? Lagi untuk peluang hosting? Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, saya cukupkan. Mungkin cukup, Pak. Oke, segitu untuk kuliah hari ini. Terima kasih atas waktunya.
Mulai hari ini saya cukupkan. Makasih. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Pak.